Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, saya Berdakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian LKC TV dan yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara The Show Special Series Jin Perusak Rumah Tangga bersama Ustadz Abu Hilal yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, dan ini sudah memasuki episode yang ke-6. Masya Allah, karena membahas tentang seputar dunia gaib ini memang, apalagi kalau kita hubungkan dengan kejadian di rumah tangga, Masya Allah, tentu ini nggak akan ada habisnya, karena setan akan senantiasa mengintai untuk memisahkan atau memecah rumah tangga, memisahkan antara suami istri dan anggota-anggota keluarga yang lain. Dan kita sapa dahulu Ustadz Abu Hilal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Sanum yang sempat untuk mengontak kami. Hari ini ada pertemuan spesial. Cara tidak ada kesengajaan sebenarnya pertemuan kita. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan cara itu. Dan kita kan itu kan bicara masalah apa itu gangguan jin pada keharmonisan rumah tangga itu. Ya, ini Ustaz, ini pertanyaan besar Ustaz. Iya. Kenapa akhir-akhir ini ya kita banyak mendapatkan info tentang kasus-kasus di rumah tangga Ustaz. Apalagi kalau kita nanti minta data ke amanah itu KUA, pasti kan udah berkembang terus setiap tahun kan, kita dengar itu kan. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini rumah tangga itu rentan banget mendapatkan gangguan atau mengalami perpecahan, mengalami perceraian? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'du. Pada kajian ini kami akan, bagaimana yang Abu Sanum tanyakan, memang kadang-kadang kita sering bertanya ya, ada pertanyaan begini, kenapa ya kok setan itu punya kemauan besar sekali untuk merusak rumah tangga, membuat konflik, kemudian membuat bahkan pada puncaknya perceraian yang menyebabkan terlantarnya anak, terlantarnya suami, seorang istri, rusaknya ekonomi, retaknya dua keluarga yang pada mulanya sudah pada kebaikan, hanya retak gara-gara perceraian itu. Kita sering menanyakan apa sih sebabnya? Yeah. Dulu pernah kami singgung, yang saya lihat, saya analisa, setahu saya itu hampir konflik yang terbesar itu, kebanyakan itu mereka mengena kepada keluarga yang memang itu ada faktor kecantikan dan ketampanan. Mohon maaf, karena banyak orang-orang yang kami bantu, permasalahannya itu rata-rata kalau dilihat dari face-nya, tampilannya itu yang laki-laki tampan, ganteng begitu, keren ya, yang perempuan cantik. Kayak saya gini. Ya. Dan itu jarang menimpa kepada keluarga yang memang tampilannya itu nggak begitu menarik, nggak cantik, juga tidak ganteng begitu ya. Dan ternyata ketampanan itu juga menjadikan suatu sasaran jin untuk sebagai pemicu timbulnya konflik, termasuk yaitu perselingkuhan yang cukup panjang dan yang sekarang lagi ngetren menjadi masalah-masalah cukup besar. Dan ini seolah menjadi ada semacam itu bukan hal yang tabu ya, bukan hal yang apa ya, kalau zaman dahulu kan, mohon maaf, saya masih ingat waktu kami itu masih kecil dulu, saya hidup di daerah pedalaman di kota Malang sana. Saya ingat ada orang tuh dikarak, saya ingat, saya belum sekolah tapi saya ingat pikiran saya, ada orang dikarak gara-gara dia sudah punya suami istri, mereka ketahuan berzina, selingkuh begitu ya, dikarak di kampung. Oh, diarak, diarak, diikuti banyak orang. Itu banyak orang-orang yang melempari pakai rumput, pakai itu. Bahkan saya melihat satu kali dalam hidup saya itu ada orang yang datang langsung masukkan rumput ke mulutnya. Rasa jengkelnya itu ya, saking nistanya itu tabu itu zaman dahulu. Iya. Tapi sekarang itu seperti perkara yang biasa. Bahkan orang selingkuh itu cerita ketemunya tanpa rasa malu itu. Bahkan sekarang banyak mungkin ya podcast yang justru malah mewawancarai tanya langsung pada pelakunya, dan pelakunya menjawab. Ada juga yang sampai punya anak 2, punya anak 3 itu belum nikah.
dan tanpa rasa malu sama sekali. Dan menjawabnya itu detail loh, Ustaz. Ketika misalkan ya ini misal sekretaris kantor gitu, terus dia berhubungan sama bosnya itu, dia ceritakan detail loh, Ustaz. Kapan terjadinya, terus bagaimana supaya teman-teman yang lain nggak tahu, karyawan yang lain nggak tahu kapan itu dilakukan, itu ada, Ustaz, detail. Sampai begitu ya, begitu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selalu mengadakan kajian yang intensif, kami mengadakan riset yang bertahun-tahun lamanya, karena rumah tangga ini harus kita jaga betul keharmonisannya, karena rumah tangga ini bukan cuma kita mendapatkan kebahagiaan cukup di dunia, tapi di alam barzah juga sampai di akhirat. Saya kira ada beberapa sebab ya. Ada beberapa sebab yang menyebabkan setan itu mudah sekali masuk ke keluarga seorang, kemudian memecah belah, memisahkan, memporak-porandakan bangun rumah tangga sudah bagus ya. Faktor yang pertama, ini hal yang pertama itu adalah karena apa? Karena kezaliman diri kita sendiri. Itu kan dalam Al-Quran dikatakan zalimun li nafsih, orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ya, zalim ini banyak subnya, banyak berbagai macam bentuknya. Pertama apa? Pertama adalah orang yang lebih mencintai nikmat Allah daripada cinta sama Allah sendiri. Oh. Ini penting itu. Iya. Misalkan begini, kita boleh sih cinta suami, kita boleh, tidak masalah. Cinta istri tidak masalah, itu perkara yang memang diwajibkan oleh agama agar kita kalau sudah ada ikatan pernikahan kita saling mencintainya, menjaga kasih sayang, menjaga cinta, kita rawat. Lah banyak faktor yang menjadikan jin merusak itu ketika dia punya pikiran, dia melebihi cintanya kepada suami karena ketampanannya, karena cinta sama istri karena kecantikan itu, melebihi cintanya kepada Allah. Berarti dapat disimpulkan di sini jin itu menggodanya saking halusnya, dia itu memplesetkan sesuatu yang wajar menjadi berlebihan gitu ya, sehingga betul. Lupa sama Allah. Iya, betul, lupa sama Allah. Jadi kadang-kadang begini, kadang orang berpikir ketika kadang ingin dipandang sama orang loh. Yeah. Kalau saya cantik nggak pantas dong kalau suami saya nggak ganteng gitu. Oh. Jadi mereka ingin punya punya casing ya, keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Ini orang suaminya ganteng, terus istrinya cantik banget, nanti akhirnya kan berkembang di masyarakat, enak ya si fulan itu, cuma lihat tuh perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Lah ketampanan yang kita utamakan daripada kriteria yang Allah perintahkan kepada kita tentang kesolehannya, akhlaknya, kepada agamanya, ubudiahnya, keluarganya, kita abaikan. Itu jadilah sasaran setan mudah sekali masuk ke rumah tangga yang memang orang rumah tangga itu dibentuk dari suatu niat yang bukan karena Allah. Nah, kadang juga ini pertama kan itu kan dikatakan zalim li nafsi, itu orang yang zalim atas diri sendiri, dan ini tidak berlaku kepada istri aja, pada suami enggak, tapi kepada dunia juga semacam itu. Kalau kita cinta sama jabatan yang akan menghancurkan kita. Kalau kita ini dalam rumah tangga mencari karena kita ingin mendapatkan seorang pasangan yang cantik atau yang tampan, dari sana Allah hancurkan itu. Ya. Justru Allah jadikan problem dari ketampanan suami atau kecantikan istrinya, karena itu lebih dominan dalam pikiran dia merasakan itu akan menjadi faktor yang paling dominan menjadikan hidup dia itu bahagia. Maka dijadikanlah setan masuk ke rumah tangga itu, jadilah suami jadi musuh istrinya, padahal dulunya sudah jadi musuh. Allah jadikan musuhnya. Kenapa? Ini kamu agungkan melebihi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta seorang pada nikmat Allah melebihi pada Allah sendiri yang memberikan nikmat. Allah jadikan nikmat sebagai ujian, justru yang akan menghancurkan. Satu itu. Yang kedua juga, mungkin juga ketika orang diberikan suatu amanah, dia orang itu berharap punya suatu milikin jabatan yang tinggi, punya harta kekayaan yang melimpah, kemudian juga punya wibawa yang besar. Maka tatkala itu yang menjadikan suatu pikiran, tujuan atau puncak ilmunya, kalau dia belajar, dia punya gelar karena biar dianggap seorang profesor, dianggap orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hebat, itu tujuan dia, bukan karena Allah SWT, bukan mencari ridha Allah SWT, maka masalah itu yang menjadikan dia terjatuh. Ya Allah. Maka jadikan orang yang sombong, itu pikun ketika masih muda, kemudian dia kecelakaan, sehingga tidak pernah ingat akalnya itu sudah tidak normal lagi, kemudian jadikan pikirannya dia badannya stroke, sehingga memorinya hilang semuanya. Karena apa? Karena lebih dominan dia menganggap kecerdasan, jabatan, pujian orang itu lebih besar daripada yang Allah berikan, dan Allah diabaikan.
Jadi orang-orang semacam ini orang yang memang lebih mencintai nikmat Allah daripada cinta kepada Allah sendiri. Masya Allah. Termasuk juga harta begitu. Satkala hidup kita, dunia yang kita kejar semata-mata ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ingin menambah angka rekening yang terus bertambah dan tidak kita keluarkan dengan cara yang Allah perintahkan, harta Allah jadikan malapetaka bagi dia, dunia dan akhiratnya. Maka banyak orang yang kaya tersandung kasus korupsi, banyak orang yang kaya raya hancur dengan kekayaannya, banyak orang yang punya jabatan yang tinggi hancur jabatannya, dia kesandung masalah, lari dengan KPK. Sekarang banyak orang yang telah menyembunyikan identitasnya, lari dari jabatannya. Karena apa? Jabatan menjadikan prioritas utama dalam hidupnya, jabatan pula yang menjadikan Allah jatuhkan dia. Dia mengejar jabatan, dia mengejar dunia, mengejar di sisi istri, lain dia takut dengan posisinya sendiri. Akhirnya begitu. Sehingga banyak orang yang melarikan diri, menyembunyikan hartanya, disumpetin. Kalau kita orang baik, kenapa kita umpetin harta kita? Toh harta kita kan kita keluarkan. Jadi kalau harta ini tidak kita keluarkan ke jalan Allah, maka Allah akan mengambil dengan cara Allah sendiri. Jadi begini, saya baca karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu adalah kitab namanya Madarijus Salikin. Di sana itu ada bab yang telah menjelaskan begini. Kalau nggak salah di jilid pertama halaman 101. Terkadang Allah memberikan suatu kepada kamu itu dengan suatu pemberian yang tidak pernah kau minta. Kita nggak minta. Tapi Allah berikan ke kita itu. Kata beliau, maka tatkala Allah memberikan suatu pemberian kepada kalian, sesuatu yang tidak pernah kau minta sebelumnya, maka mintalah kepada Allah agar karunia Allah itu sebagai sarana yang dapat mendekatkan diri Anda kepada Allah. Dan jangan sampai harta itu justru semakin menjauhkan kita dari ridho Allah. Jadi kalau kita punya istri ya, alhamdulillah kita kan sudah berharap. Setiap orang itu pasti berharap, nanti aku ingin istriku itu cantik, keluarganya baik, orangnya keluarga kaya raya ya, cantik, agamanya baik, cantik, keluarganya baik, kemudian kaya raya, punya harta 4. Saya yakin tiap orang punya keinginan semacam ini. Tapi kadang Allah kabulkan satu. Kabulkan cantik saja, tapi ini yang nggak dapat. Ada orang dikabulkan apa? Akhlaknya baik, dikasih sama Allah, akhlaknya baik, agamanya baik, cuma orangnya nggak cantik, orangnya nggak kaya, cuma keluarganya baik gitu. Allah memberikan suatu kebaikan buat kita semuanya. Maka setiap orang punya pikiran ingin punya suami yang tampan, istri yang cantik, tapi ketika itu yang diutamakan, mengabaikan faktor yang lain, yang semata-mata kita agar dapat berjalan menuju ridho Allah, maka suami jadi musuh nanti. Istri jadi musuhnya, istri jadi sandungan hidupnya, suami jadi malapetaka kepada istri yang memang bangga dengan suami yang tampan. Nah, di grup itu sudah banyak yang WA saya perhatikan mereka yang kirim foto keluarganya ini, Ustaz, masa-masa kami ketika masih bahagia, ini nama begitu ya, itu hampir semuanya mereka yang memang berparas tampilan yang cukup baik dan begitu. Jadi itu permasalahan yang pertama. Maka hati-hatilah kita semuanya. Maka kalau Allah memberikan satu karunia, Allah memberikan nikmat kepada kita, segera kita doakan, ya Allah, jadikan nikmat yang kau berikan kepadaku ini sebagai nikmat yang dapat mengantarkanku kepada ketaatan kepadamu. Jadikan nikmat kami kau berikan ini, ya Allah, tanpa kami minta. Jadikanlah nikmat untuk mengantarkan kami kepada perkara yang engkau ridho. Ridho Allah inilah yang mesti diharapkan dalam setiap keluarga muslim. Masya Allah. Ini jadi kalau kita ingatkan dulu pemirsa, karena tadi Ustaz menyinggung tentang grup, maka ini pemirsa yang belum bergabung dengan grup apa namanya ya? Grupnya Ustaz Abu Hilal ya. Problematika rumah tangga karena gangguan jin. Problematika rumah tangga karena gangguan jin. Ini sudah banyak yang gabung, hampir 1000 ini membernya. Silahkan bisa WA ke nomor 0811 3134 489. Kami ulangi lagi di 081 1313 4489. Sekali lagi biar genep 3, sunnah katanya ya. 081 1313 4489. Nanti silakan, di situ nanti akan dibuka forum tanya jawab yang nanti akan
buka waktunya tertentu ya untuk forum tanya jawabnya oleh Ustadz Abu Hilal, tapi nanti setiap harinya akan ada update materi oleh Ustadz Abu Hilal sendiri. Dan insya Allah pemirsa semoga nanti yang sudah masuk grup itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita insya Allah. Betul Ustadz. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita ini mau menikah, jangan cari gantengnya dulu. Cari ridho Allah dulu. Gitu. Kalau Allah tuh ridho kepada kita, rumah tangga kita, Allah ridho, Allah akan buka segala-gala kebaikan. Nah ini masalahnya Ustaz. Allah akan buka segala kebaikan. Di zaman kebaikan. sekarang ini kan karena apa ya? Pengaruh media mungkin ya. Ya mungkin pengaruhnya banyak, nggak hanya media, tapi salah satu porsi besarnya adalah media yang menampilkan seolah-olah menampilkan kecantikan, kemolekan, rupa atau penampilan yang bagus. Nah, orang-orang yang zaman sekarang ini bahkan sudah masuk ke kampung-kampung ya, orang itu berlomba-lomba ke salon gitu loh. Yang rambutnya diwarna atau kemudian wajahnya ada yang dioperasi bagaimana, hidungnya dan sebagainya, supaya terlihat cantik, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini bagaimana Ustaz, sehubungan dengan fenomena itu tadi? Sebenarnya ya, mempercantik diri diperbolehkan. Ada satu hadis yang dalam innallaha thayyibun yuhibbul thayyib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu baik, Allah cinta kebaikan, Allah itu indah, Allah cinta keindahan. Maka seorang muslim yang memperbagus tampilannya, madharnya dipantaskan, diindahkan, itu perkara yang Allah suka. Justru Allah nggak suka kalau orang itu tampilannya kumuh, bau tidak enak, dipandang itu tidak nyaman, itu dilarang. Maka Rasul juga sunnahnya Rasul pakai minyak wangi itu ya. Rasulullah pakai minyak terus, Rasulullah pakai minyak wangi. Bahkan ketika dalam peperangan pun, ketika mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai komandan perang, Nabi sak wasiatkan itu apa? Perindah tampilan kalian, maka perbaikilah bekal kuda-kudanya yang dikendarai itu tampilannya suruh betulin dulu. Kenapa? Kamu seorang muslim, kamu seorang yang Allah pilih sebagai umat yang terbaik, maka berikan kamu tampilan yang terbaik, tampilan yang menarik, tampilan ketika orang melihat itu suka. Jangan sampai tampilan kita sangar, tidak menyenangkan, baunya gitu, tampilan yang kumuh tidak, dilarang. Lah, perkara semacam ini diperbolehkan bagi seorang perempuan, laki-laki, mereka berhias, berdandang, merapikan rambutnya, merapikan jenggotnya, merapikan tampilannya, silakan, tidak masalah. Itu suatu kebaikan. Seorang laki-laki sebagai teladan kepada istrinya, maka laki harus sering memberikan tampilan-tampilan yang menarik. Lah, terutama ya, ini khususnya seorang perempuan. Kalau ke make up silakan, tidak masalah. Mau facial kayak atau mau rebonding rambutnya atau apa itu agar tampilannya menarik silakan. Tapi untuk siapa? Untuk suami dong. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita tampilkan, kita memberikan tampilan yang indah, kita sering ke salon, kita make up, macam-macam diperbolehkan. Untuk suami, untuk keluarga, untuk anaknya, untuk keluarga suami, keluarga istri silakan. Di dalam rumah. Tapi ketika tampilannya ditampilkan keluar, itu namanya tabarruj. Tabarruj itu adalah satu orang yang berdandan itu secara berlebihan, namanya menor. Jadi ditampakkan di luar, beri di shooting, di foto ke sana. Sekarang kita lihat, kalau di rumah itu, ketika di rumah itu tampilannya lebih bagus apa lebih jelek ketika dia mau undangan pernikahan. Oh, iya. Nah, ini standarnya itu. Oh, jelas jadi ya? Jelas. Jadi silakan kalau undangan pernikahan, oke, tampil rapi silahkan, nggak masalah. Tapi semestinya lebih rapi ketika di rumah. Kalau tampilan kita di rumah itu rapi, bau kita harum, maka adanya semacam suatu kesukaan suami kepada istri yang memang tampilannya tampilan yang menarik. Juga sebaliknya. Dari tampilan saja, ini kan ada sunnahnya Nabi merintahkan. Saat kita mengabaikan tampilan kita di rumah, baju sehari itu kita perhatikan, itu suami akan sayang. Tapi kalau sudah di rumah pakai daster, sudah dasnya sudah robek, dijahit dengan banyak jahitan, kemudian baunya bau bawang merah, bau bawang putih, kadang bau pete, bau jengkol. Bagaimana akan menarik? Setan masuk. Ketidaktertarikan suami akan menjadikan setan itu masuk untuk mengganggu supaya dia lebih suka di luar rumah, melihat orang-orang yang jalan awalnya di depan rumahnya. Begitu ada orang lihat perempuan pakai wangian jalan, itu pikirannya langsung traveling laki-laki itu. Ya. Sekarang kita diem di depan rumah, kemudian ada perempuan lewat, baunya harum, pakai make up macam-macam, sudah. Itu pasti traveling. Wah, itu sering Ustaz. Kita naik motor disalip tuh sama perempuan naik motor juga.
jarak mungkin setengah kilo, baunya masih ada. Masih ada. Nah, Itu setan yang nyipasin. Iya betul itu. Makanya pakai tutup aurat, ya, tutup auratnya. Ketika aurat kita tertutup, setan sangat minim untuk memberikan gangguan kepada orang yang telah menutup auratnya. Saya punya teman SMA dulu. Teman SMA itu juga diganggu kalau sama sopir. Diganggu sopir di jalan karena memang ya mungkin orangnya baik ya, orangnya cantik begitu ya. Akhirnya minta saran ke saya, Mas, aku ki opo ya? Saya tuh gimana ya? Saya kok terus diganggu terus gini, saya tuh risih. Saya katakan, kalau berangkat sekolah itu, keluar pulang sekolah, jangan sampai melepas penutup auratnya. Dan ternyata efektif. Begitu aurat tertutup semua rapi, itu tidak ada orang celometan lagi, orang ganggu lagi, sudah tidak ada. Ini faktor-faktor yang pertama yang kami sampaikan pada forum ini, yaitu ketidakadaan rumah tangga untuk mencari ridho Allah. Itu jadi pemicu setan mudah masuk. Karena rumah tangga ini target utama setan. Ini berkali-kali kami sampaikan. Ini rumah tangga target utama setan untuk merusaknya. Karena ini bagi setan merupakan suatu hadiah paling besar ketika dapat menceraikan suami istri. Faktor kedua yang menjadikan kenapa sih jin suka intervensi kepada keluarga itu, yang menjadikan bikin konflik yang panjang itu juga faktor kedua ada orang yang suka mengandalkan kepada sebab-sebab saja tanpa punya ketergantungan kepada Allah. Ini saya sambil contoh begini. Ini masalah yang mungkin tidak begitu banyak ya, kita koreksi diri kita sendiri. Saya punya pikiran begini. Aku nanti kalau saya menikah dengan orang yang kaya, saya akan cari mertua yang orangnya yang kaya, kemudian cantik gitu ya, atau yang ganteng, kaya, pekerjaannya mapan, saya hidup bahagia. nah itu. Ini kan standar kan itu. Iya. Jadi standar kebahagiaan itu berkaitan dengan sebab. Oh iya. Itu kan apa? Orang yang namanya ta'alluq bil asbab, orang yang menggantungkan pada sebab tanpa memperhatikan penyebab atau sebab akibat itu, yaitu tanpa memperhatikan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang punya pikiran, ini salah satu jin masuk, jin mengganggu rumah tangga itu ketika dia itu selalu menggantungkan sebab. Pokoknya nanti kalau saya diambil mertua orang yang kaya, saya akan bahagia hidup saya, anak saya nggak terlantar, kita akan bahagia. Jadi kekayaan ini menjadi faktor dominan seorang istri itu mau nikah dengan suami tadi itu. Atau juga sebaliknya. Itu keliru. Ingatlah, bahagia segala-galanya itu bukan dari harta itu, bukan dari apa sebab yang kita sebabkan tadi itu, kita plan dan pikiran kita, tapi apa? Adalah murni Allah berikan pertolongan kepada rumah tangga yang memang Allah menolong. Jadi kalau ada orang yang pinter, bukan karena saya sekolah, memang sekolah sebagai salah satu penyebabnya. Karena saya sekolah, saya pinter, padahal pinternya bukan karena itu. Cuma Allah memberikan sedikit ilmunya, Allah titipkan kepada kita. Jadi kita orang yang pintar, orang yang bermanfaat, orang yang terkenal, ketenaran kita itu, kebahagiaan rumah tangga kita itu, juga yang lainnya itu semata-mata karena Allah memberikan pertolongan, Allah nitipkan sebagian karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan dianggap ini karena tadi itu. Karena mertua orang kaya, aku hidup bahagia. Bukan. Kalau kita punya pikiran kekayaan jadi faktor yang dominan dalam bahagia, kaya kita akan menghancurkan kita. Justru ketika kaya itu orangnya makin pola begini. Banyak suami itu bisa pola, tahu pola ya? Banyak tingkah karena kekayaan. Banyak istri pula itu banyak tingkah karena kekayaan dari suaminya, yang mereka lupa kalau sebenarnya kekayaan itu adalah bukan sumber bahagia. Kaya itu adalah sebagian titipan dari Allah SWT. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan ujian dengan hal-hal yang Allah berikan padanya itu. Jadi nikmat Allah berikan sebagai ujian. Kalau pikiran kita ini pikiran yang kesana tadi itu, mengandalkan sebab. Saman kalau pin urip saman penak, kalau ada yang ingin hidupnya enak, kamu harus sekolahnya tinggi. Nah, jamin nggak? Itu yang umum. Itu yang umum. Gak bisa sekarang. begitu. Sampai sekarang, Ustaz. Jadi anaknya kalau misalkan mampu ya, orang yang mampu, anaknya selalu disekolahkan di sekolah yang favorit. Nah, kalau yang menjadi yang menjadi kasihan sekali itu kan ketika bagaimana dengan orang yang Allah kehendaki kurang mampu. Nggak bisa enak dong kalau caranya setiap sekolah favorit itu membawa kesuksesan itu. Nah, nyatanya kan juga
ketika lulus kan juga Bingung berapa persen juga, sih iya. juga yang anaknya yang pinter gitu loh, dalam tanda kutip ya. Iya. Saya itu pernah baca suatu artikel ya, kalau nggak salah itu karya Dr. Wamid Al-Umari nggak salah. Dia menulis disertasinya, dia gini, disertasi itu mengadakan satu penelitian bahwa 95% orang-orang yang sukses di Arab Saudi itu, Arab Saudi ya, karena waktu itu kami masih kuliah di sana, 95% orang yang sukses di Arab Saudi itu, baik masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah kekayaannya itu adalah mereka anak-anak yang pada masa anak-anaknya itu mereka dari halakoh tahfidz Al-Quran. Mereka yang hidupnya, mereka masih kecilnya di masjid, nyetor hafalannya kepada para gurunya, itu 95% orang yang sukses di Arab Saudi yang pernah saya baca tahun 2002 kalau nggak saya baca artikel itu, yaitu mereka yang dari kecilnya sudah keluar dari halakoh dengan Al-Quran Karim. Ini jadi pelajaran cukup penting. Jadi sebenarnya, mohon maaf ini saya mau yang banyak, tidak menjamin kalau sekolah yang tinggi, sekolah yang favorit menjadikan anak kita sukses, nggak menjamin. Tidak ada jaminan, nggak ada jaminan sama sekali. Itu tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Jadi keberhasilan seorang itu faktor yang paling utama ada kecerdasan spiritual, baru kecerdasan emosional. Lah, kecerdasan intelektual itu nggak begitu dominan. Banyak sih orang pintar tapi gagal hidupnya. Dan banyak orang-orang yang mereka tidak nampak tidak nampak tinggi dalam pendidikan, tapi Allah berikan suatu kesuksesan yang besar. Kita ingat mungkin Bapak Buya Hamka. Pak Hamka sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu, beliau itu kalau nggak salah sekolahnya cuma sampai kelas 4 SR. Oh. Kelas 4 SD nggak tamat beliau. Cuma hidupnya dengan keagamaan. Hidupnya dari orang tuanya dididik dengan agama, punya kekuatan spiritual yang cukup bagus, spiritualnya bagus, emosional juga bagus, komunikasi bagus, Allah jadikan orang sukses. Sukses dunia, insya Allah sukses di akhirat. Karena begitu banyak karya-karya beliau. Itu kalau orang, dia punya gelar profesor berapa kali. Doktor honoris causa itu penghargaan juga berkali-kali dari luar negeri. Padahal orangnya cuma nggak tamat SD, cuma kelas 4 aja. Tapi karyanya bagaimana? Bisa tafsir Al-Azhar. Saya yang suka itu, dulu saya baca karya beliau yaitu tasawuf modern tuh, saya baca. Yang paling menginspirasi saya waktu itu, saya membaca 2 karya beliau tentang puisi, syair. Itu ada buku namanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu 2 buku yang saya baca ketika saya masih SD. Saya suka, akhirnya menginspirasi sehingga sampai sekarang saya suka bikin puisi-puisi yang cukup panjang. Gitu Ustaz ya? Iya. Seperti yang di grup-grup itu ya? Saya nggak di grup, hanya beberapa kali aja itu. Kalau yang saya belum gabung grup silakan. Tadi udah kami sebutkan nomornya, silakan di-scroll balik ya. Ini Ustaz, mengenai gangguan jin ya dalam rumah tangga, tentu itu tadi mungkin sudah banyak pintu-pintu masuknya ya ketika seseorang itu ternyata lebih terjebak dalam nikmat Allah tapi lupa dengan Allah sendiri. Nah, itu kita tadi membahas lebih banyak kepada nikmat harta mungkin ya, dan sebagainya, mungkin nikmat keluarga dan sebagainya. Nah, ini ada satu nikmat lagi nih, Ustaz, yang mungkin perlu kita kupas. Nikmat makanan. Nah, ini. Seberapa jauh sih, Ustaz? Apakah kuliner itu juga pengaruh sih ke keharmonisan rumah tangga gitu? Lah, permasalahan sekarang orang tidak merasa nyaman ketika makan di rumah. Pertama apa? Karena kecukupan. Yeah. Sebenarnya ketika istri masak, suami mendampinginya, sama-sama masak bersama, itu kenikmatan yang dapat mengakrabkan hati masing-masing suami istri. Mestinya suami itu mencegah atau istri juga mencegah agar suaminya tidak banyak kuliner. Justru dicegah ya? Justru dicegah. Istri yang baik itu istri yang menyiapkan makanan buat suaminya supaya tidak kuliner makan di luar. Karena makan bersama itu nikmatnya keluarga. Kalau kita sama istri tidak nyaman makan bersama, sama nggak nyaman, kita pilih 2, berarti ada nikmat Allah cabut dari kita. Ingat, dicabutnya satu nikmat Allah dari kita itu akan membawa kerugian yang cukup besar. Nah, sekarang banyak orang yang kuliner, ke sana kemari,
Dan sebenarnya kuliner diperbolehkan. Ini bukan perkara yang dilarang, bukan. Tapi ketika kita kuliner, kita tidak tahu kejujuran dari penjual. Ingat, dampak dari makanan yang haram semacam ini berdampak pada fisik kita, psikis kita, pada iman kita, pada jiwa kita. Meskipun yang kita makan itu kita nggak tahu, Ustaz. Walaupun kita nggak tahu. Tapi kan ini barang haram. Pintu masuk. Pintu masuk, setan akan masuk begitu. Lah, termasuk yang kami pernah sampaikan, pernah saya memberikan seminar tentang apa itu kuliner yang menggunakan jasa jin. Wah, ini. Ini permasalahannya. Sebenarnya kalau kulinernya orangnya jujur-jujur nggak masalah sih. Kita mau kemana, mau beli rawon, beli soto, silakan. Permasalahannya ketika yang jualan ini ada oknum yang tidak jujur, yang mereka menjual bangkai disembelih. Ini dampaknya sangat buruk pada keharmonisan rumah tangga. Lah, termasuk banyak juga kuliner-kuliner itu yang menggunakan jasa jin. Maka keluarga yang dibesarkan dari barang yang haram ini tidak mungkin bahagia. Anak yang besar dari barang-barang yang haram itu menjadikan anak susah diatur, tidak patuh sama orang tuanya, tidak taat kepada Allah. Termasuk ini yang saya katakan aneh tadi kan, apa kaitan dengan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh itu nggak aneh sebenarnya. Karena sekarang banyak rumah tangga yang lebih suka kulineran di luar, bawa ke rumah, makan di luar, begitu aja. Sehingga menjadikan apa? Keharmonisan kita berkurang, nikmat lisan kita Allah kurangi, kenikmatan komunikasi di rumah tangga kita buang. Masak bareng dong.